Nah, jadi sebelum tanam dibikin lajur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pelopor Tani 75 channel. Sahabat tani, kali ini saya ada di lahan persawahan, dimana di daerah saya ini sekarang musim persiapan tanam padi. Nah, ini persemaian padi di mana-mana. Namun tidak semua berhasil dengan mulus, sahabat tani, dengan mudah untuk penyemaian padi tahun ini. Sampai saat ini pun saya belum berani memberi tutorial proses penyemaian padi dari pemilihan bibit sampai pengolahan lahan, dikarenakan memang cuaca di tempat saya itu sulit ditebak, sahabat tani. Saya pun sudah 3 kali menyemai ini. Nah, ini kemarin yang pertama gagal, kedua gagal, yang ketiga alhamdulillah berhasil. Gagalnya itu biasanya kita sebar, terus tahu-tahu hujan deras, habis dimakan keong benih padi kita. Setiap kali nyebar kembali kena hujan, tenggelam lagi, habis dimakan keong lagi. Seperti itu, sahabat tani, di tempat kita. Nah, ini pun kita kasih sulaman ini kemarin, sahabat tani. Kita pun menyebar sudah 3 kali lebih, 3 kali lipat dari benih yang harus dibutuhkan. Lebih banyak yang kita semai daripada yang kita butuhkan. Tetapi hasilnya pun cukup, diberikan hanya cukup untuk penanaman padi di lahan kita sekarang. Nah, ini kali ini saya akan melakukan persiapan lahan untuk tanam padi. Nah, ini udah di bacak pertama. Nah, setelah di tempat kami karena menggunakan glebek, ini hanya di cacah pangkal batang padinya dan sisa jeraminya. Jadi ini hanya dicacah, nunggu berapa hari sampai kira-kira sudah membusuk, baru nanti dihaluskan. Nah, ini untuk persiapannya saya harus mencangkul atau merapikan pinggir pematang supaya nanti rapih ketika dihaluskan lahan ini, dibacak halus, bacak rapih untuk persiapan tanamnya. Sasaran kita adalah rumput di pinggir pematang ini, sahabat tani. Nah, ini rumput di pinggir pematang ini akan kita babat dengan sabit dan kemudian kita rapikan dengan cangkul. Dan di pinggir pematang ini lahan harus kita cangkul minimal selebar cangkul lah, supaya nanti ketika diratakan dengan halus, pinggir sini tuh tetap lembut, pinggir pematang tetap lembut dan dalam, karena biasanya tidak kena oleh bajak, sahabat tani, yang sebelah pinggir sini. Kemudian nanti kita tanahnya kita tarik ke sebelah sana, ke agak tengah, supaya nanti begitu bajak lewat, dia lumpurnya akan menutup kembali ke bekas cangkulannya. Jadi seperti itu, sahabat tani. Atau jerami-jerami sudah mulai membusuk, dan nanti kita akan ratakan supaya tidak menggunung nanti ketika dibajak. Keluhan para petani sekarang yaitu penyemaian yang susah. Kalau yang lebih awal sebelum lebaran itu bagus, sahabat tani, tapi yang menyemai benih padi setelah lebaran itu rata-rata gagal. Di tempat kami itu kalau sudah benih padi, semaian benih padi itu tenggelam, udah habis dimakan keong rata-rata. Baik, sahabat tani, saya akan lakukan kalau di tempat kita istilahnya minggiri. Minggiri itu yaitu mencangkul di pinggiran
pematang. Jadi seperti ini sahabat tani, cara minggirinya, bekasnya seperti ini. Nah, kotak pertama telah selesai untuk minggirinya. Nah, setelah pembacakan, lahan harus diratakan sahabat tani, supaya nanti permukaan tanah dan air itu rata. Begitu pemupukan nanti juga bisa merata. Nah, selanjutnya proses perataan seperti Bapak petani baju biru itu sahabat tani. Dan kemudian penanaman ini saya sudah tanam dengan legowo 5. Nah, jadi sebelum tanam dibikin lajur lorongan pakai tali-tali pita seperti ini sahabat tani. Jadi nggak perlu nanam lorongan di pinggir dulu, langsung tambang aja. Nah, itu seperti ini. Jadi ini penanamannya itu satu lubang tanam bisa 5 bisa 4 karena ininya kecil-kecil. Petani ada penyusup di tas makanan saya, kata kecil. Dia loncat barusan. Nah, ini sekarang di sawah mulai ramai sahabat tani. Baik sahabat tani, jadi dari proses awal sampai tanam sudah saya beri videonya kepada sahabat tani semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.